وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuha fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolatin finnar. Alhamdulillah, ya pada siang hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita, kajian online kita yang kita selenggarakan setiap pekan. Ya insya Allah mudah-mudahan apa-apa yang telah kita pelajari dapat memberikan faidah ya untuk kehidupan kita. Kita jadi tahu untuk apa kita hidup, tujuan kita hidup ini untuk apa. Ya. Jadi tidak hanya sekedar kita menjalani kehidupan lalu kemudian kita mati dan sia-sia kehidupan kita di dunia. Sebagaimana sudah jelaskan bahwa semua akan merasakan kematian. Kemudian setiap orang nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat untuk mempertanggungjawabkan semua, yaitu amal-amalnya sesuai dengan perbuatannya, sesuai dengan apa yang dilakukan dan diyakini dalam kehidupan dunia ini. Jadi kalau seseorang itu melakukan keburukan-keburukan, meyakini kebatilan, ya maka dia akan memperoleh balasan keburukan. Ketika seseorang lebih memilih kekafiran, kemusyrikan, kemunafikan, dan dia juga gemar melakukan kemaksiatan, pasti akan dibalas nanti dengan ya keburukan-keburukan. Begitupun seorang kalau dia memilih menjadi seorang mukmin, orang yang bertauhid, dan dia gemar mengerjakan amal-amal soleh, maka dia pasti akan mendapatkan balasan-balasan kebaikan. Karena kita sudah paham bahwa Rasulullah pernah bersabda, al jaza min jinsil amal. Jadi amal-amal itu, ya balasan-balasan itu, ganjaran-ganjaran tergantung daripada jenis amal. Jadi kalau amal kita baik akan dibalas dengan kebaikan, kalau kita melakukan keburukan pasti akan dibalas dengan keburukan. Nah oleh karena itulah kita harus membulatkan tekad, kita harus bersemangat sekarang untuk memperbaiki keyakinan kita, untuk memperbaiki akidah kita, menjeda-jeda orang-orang yang beriman lagi bertauhid, dan juga kita isi kehidupan kita yang kita tidak tahu berapa lama lagi kita hidup di dunia ini. Ya kita memperbaiki dengan senantiasa mengerjakan amal-amal soleh, yaitu amal-amal sebagaimana yang diperintahkan Allah Jalla wa'ala dalam Al-Quran dan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih. Nah itu, ayo kita bersemangat, kita tekadkan bulat ya diri kita untuk memulai semuanya itu. Dan kemarin juga sudah dijelaskan berkenaan dengan ya pentingnya tentang keutamaan daripada memiliki akidah ya tauhid. Ya kita sudah paham betapa pentingnya akidah tauhid. Ya karena tanpa tauhid semua amal kita yang kita kerjakan di dunia ini tidak akan ada faidahnya. Karena tauhid adalah merupakan pondasi, adalah merupakan asas ia dalam Islam dan juga dalam kehidupan kita. Maka kuatkan terus tauhid kita, mantapkan terus tauhid kita. Dan sekarang kita masih mempelajari hal yang masih berhubungan, yang masih berkaitan dengan masalah tauhid. Yaitu ketika itu muncul pandangan-pandangan, pendapat-pendapat dari beberapa orang, ya di antara mereka ya adalah bahkan para ustadz barangkali ya
mengenai ya kita ini kalau hendak belajar Islam atau kita hendak memperjuangkan Islam sebaiknya lewat jalur mana dulu. Apakah kita ini mempelajari, memperjuangkan Islam ini, ya tauhid itu yang menjadi target utama dan menjadi target yang pertama? Atau apakah kita ketika hendak memperjuangkan Islam, target kita adalah lewat kekuasaan, atau kita lewat berjihad, atau kita lewat memperbaiki akhlak, atau kita lewat dengan amalan-amalan ritual-ritual tertentu, apakah dengan zikir-zikir atau yang lainnya. Nah, dari mana ya kita memulai kita ini mempelajari dan memperjuangkan agama kita? Ya, karena itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, banyak sekali kita jumpai ya pendapat-pendapat, pandangan-pandangan di antara ya kaum muslimin, bahkan para dai-nya, ya bahkan mereka saling mengotot, ya menganggap bahwa caranya dia inilah yang paling benar. Makanya disibukkan dia dengan merekrut anak muda ya untuk berjihad misalnya, ya atau mereka terjun ke dunia politik untuk mengambil kekuasaan karena katanya Islam itu bisa berjaya nanti kalau lewat kekuasaan katanya. Atau ada orang yang ya memperjuangkan agama hanya lewat zikir-zikir tertentu, karena dengan zikir-zikir seperti ini akan mengembalikan kejayaan Islam. Atau bahkan mereka ada yang mengkultuskan para ulama, para habib, karena dengan itu nanti Islam akan kembali berjaya. Dan banyak lagi ya pandangan-pandangan atau pendapat-pendapat mereka, ya semuanya itu ya bisa kita jumpai di masyarakat. Nah, sekarang dari semuanya itu mana yang paling sahih? Nah, kemudian pertanyaan ini pun pernah dilontarkan dalam penjelasan ya Badunas, sebagian orang yaqulu pernah berkata, Innal Islam sayaudu min kibalil hakimiyah. Jadi Islam itu akan kembali berjaya, akan kembali unggul ya min kibali dari arah al-hakimiyah, dari arah kekuasaan. Ya, jadi ini bagi yang pro dengan ya politik ya yang mau masuk ke partai-partai karena beranggapan dengan mereka terjun ke dunia kekuasaan Islam akan kembali berjaya. Wal ba'du, dan sebahagian al-akhar yang lain yaqulu, ada yang mengatakan sayauddul Islam, Islam itu akan kembali berjaya min toriki, yaitu dari arah atau dari cara tashil akidah, dari cara ya atau dengan cara memperbaiki akidah, wali tarbiyah al jamaiyah, dan mendidik masyarakat yaitu pada akidah. Nah, wa ayyuhuma as-shah, maka di antara kedua pandangan ini mana yang lebih sahih, mana yang lebih benar? Atau kalau kita tambahkan tadi, di antara sekian banyak pendapat mana yang lebih sahih? Nah, sekarang min aina ta'ti hakimiyah hada din fil ardi, ya dari mana datangnya kekuasaan agama ini di muka bumi? Ya, jadi bagaimana Islam bisa berjaya di suatu tempat, di suatu negeri? Illam yakun, jika tidak ada, jika lam tidak yakun ada du'atun, jika tidak ada dai-dai yusahihunal akidah, di mana dai-dai inilah yang memperbaiki akidah. Wa yu'minuna imanan sahihan, dan mereka beriman dengan keimanan yang sahih. Nah, jadi bagaimana kita bisa menegakkan kekuasaan Islam kalau tidak ada dai-dai yang mengajarkan kepada umat ya tentang akidah? Ya, dan tidak mudah kita ya ketika kita hendak misalnya melegalkan misalnya hukum Islam, ya misalnya katakanlah rajam, potong tangan, kisos dan yang lain-lain. Ya katakanlah kita ingin menegakkan hukum Islam misalnya, sedangkan masyarakatnya sendiri belum mempunyai keimanan yang benar, pasti akan terjadi penolakan-penolakan. Dan ini bisa kita lihat misalnya, kita punya lembaga misalnya sekarang di sini yang diakui, MUI, Majelis Ulama Indonesia. Kadang-kadang ketika MUI sendiri ya kemudian memfatwakan sesuatu itu haram atau halal, maka terjadi polemik di masyarakat. Orang berusaha mencari celah ya untuk menolak fatwa-fatwa tersebut. Bayangkan, itu baru masalah halal haram tentang sesuatu. Bagaimana kalau hukum Islam tegakkan? Maka yang paling penting supaya masyarakat bisa menerima ketetapan Allah, dan itu tanpa hukum itu pun kalau kita semua beriman, semua kita bertauhid, dengan sendirinya kita akan
ia berusaha menerapkan ajaran Islam dalam diri kita dan keluarga kita. Tanpa ada undang-undang pun yang ditetapkan oleh pemerintah misalnya. Tapi kalau kita sudah punya keimanan yang baik, kita sudah punya akidah yang baik, otomatis kita akan menerapkan ajaran Islam sebaik-baiknya dalam diri kita dan keluarga kita. Tapi kalau masyarakat masih belum memiliki keimanan, belum memiliki akidah tauhid yang kuat, maka sulit bagi kita untuk menerapkan hukum Islam. Makanya sekarang bagaimana mungkin kekuasaan agama ini berada di muka bumi, datang di muka bumi ini, jika tidak ada para da'i. Di mana da'i-da'i ini yang membersihkan, memperbaiki akidah, dan mereka beriman dengan iman yang sahih. Bahkan wa yubtalun fi dinihim, bahkan para da'i ini mereka diberikan bala, diberikan ujian, diberikan cobaan ya di dalam agama mereka. Jadi ketika mereka berdakwah kepada akidah tauhid, memperbaiki akidah yang sudah rusak di masyarakat, ya, maka kemudian kita jumpai dai-dai ini mendapatkan bala, mendapatkan godaan-godaan, mendapatkan ujian-ujian ya dari bukan hanya orang kafir, bahkan daripada kaum muslim itu sendiri. Dicap dengan radikal misalnya, dicap dengan kadrun, dicap dengan wahabi, salafi, dan banyak lagi yang lain. Pada tujuan para ulama atau para ustadz ini hanyalah hendak memperbaiki akidah, bahwa kita ini beribadah hanya kepada Allah Jalla wa'ala, supaya kita patuh kepada Allah, patuh kepada Rasul. Kita memuliakan para ulama salaf, di mana mereka berjalan di atas Al-Quran dan Sunnah misalnya. Dan itu tidak mudah. Makanya para da'i-da'i ini mereka dicoba di dalam agama mereka, lalu fayasbirun, lalu mereka sabar, wa yujahiduna fi sabilillah, dan kemudian mereka berjuang di jalan Allah, yaitu liyuhkama dinullah, supaya agama Allah itu dijadikan hukum fil ardi, di muka bumi, ya qadiyatan wadihah, dengan keputusan-keputusan, dengan ketetapan-ketetapan, dengan hukum-hukum yang jelas. Ya, jiddan sekali. Ma yatil hakim minas sama, ma yatanazzalu minas sama, wa kullu syai'in ya'ti minas sama. Sesuatu yang pembuat keputusan itu ya datangnya dari langit dan turun dari langit, dan segala sesuatu itu datangnya dari langit, itu dari Allah. Ya, jadi ketika misalnya Nabi hendak memutuskan perkara, turunlah keputusan dari Allah. Ya, di mana Allah itu langit menurunkan keputusan, sehingga ini dikatakan halal, dikatakan ini haram, semua datang dari langit. Lakin bijuhdi minal bashar, tetapi dengan kesungguhan dari manusia, faradallahu alal bashar, Allah mewajibkannya kepada manusia. Ya, qala ta'ala, Allah ta'ala ya berfirman. Ya, jadi Allah menerangkan hal ini di dalam Al-Quran surat Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau yasha'ullah lantasara minhum walakin liyabluwa ba'dukum bi ba'di walladina kutilu fi sabilillah fala yudila a'malahum sayahdihim wa yuslih balahum wa yudkhilahumul jannah arrafaha lahum. Jadi kalau seandainya Allah mau, Allah akan memberikan kemenangan kepada mereka. Kalau Allah mau, tanpa perjuangan, tanpa kita berdakwah, ya, tanpa kita mengorbankan harta kita, tanpa mengorbankan waktu kita, ya, Allah mampu memberikan kemenangan kepada kita kalau Allah mau. Tetapi liyabluwa ba'dukum bi ba'din, tetapi Allah hendak menguji sebahagian kamu atas sebahagian yang lain. Itu ujian. Ya, sekarang kita mempelajari agama, lalu kita mengamalkan ajaran agama, kita mendakwahkan ajaran agama, itu ujian buat orang yang mempelajari, mengamalkan, dan mendakwahkan agama. Ya, supaya apa? Nampak betul keimanannya, supaya jelas murni keimanannya. Ya, jadi itu. Jadi tujuan Allah membiarkan kita atau menyuruh kita untuk mempelajari, mengamalkan, dan mendakwahkan ajaran agama, ya, supaya kelihatan iman kita. Karena Allah hendak menguji, ya, keberadaan orang-orang kafir, keberadaan orang-orang munafik, ya. Jadi Allah hendak menguji keberadaan mereka dengan adanya orang-orang mukmin, atau Allah hendak menguji orang-orang beriman dengan adanya orang kafir dan dengan adanya orang-orang munafik.
Nah, kemudian walladzina qutilu, orang-orang yang mereka terbunuh di jalan Allah, fala yudila a'malahum, Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan mereka. Allah akan memberikan petunjuk kepada mereka, Allah akan memperbaiki keadaan mereka dan akan memasukkan mereka ke dalam surga. Ya, Masya Allah. Nah, itu. Jadi Allah tujuannya adalah, ya, kalau orang-orang yang berjihad itu, orang-orang yang berjuang itu, ya adalah supaya Allah nanti menerima, ya, membalas amal-amal orang-orang yang berjuang. Allah juga membimbing, memberikan hidayah kepada mereka, memperbaiki kondisi mereka, dan yang paling penting lagi nanti Allah akan masukkan mereka ke dalam surga. Nah, itu. Begitu juga dalam ayat Allah juga pernah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam Al-Qur'an surat An-Nur, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannakum fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasikun. Jadi Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengerjakan amal soleh, benar-benar Allah akan menjadikan mereka penguasa atau khalifah di muka bumi, sebagaimana Allah juga telah menjadikan orang-orang sebelum mereka sebagai pemimpin atau sebagai khalifah. Dan Allah akan meneguhkan agama mereka yang Allah telah ridhoi untuk mereka. Dan Allah juga akan menggantikan untuk mereka rasa aman sesudah mereka ditimpa oleh rasa takut. Mereka tetap beribadah kepadaku dan tidak mempersekutukan sesuatu apapun denganku. Barang siapa yang kafir setelah itu, maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Nah, itu. Jadi yang kita ambil pertama adalah, jadi Allah telah menjanjikan, ada 3 hal yang dijanjikan nanti. Siapa yang Allah janjikan? Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mengerjakan amal soleh di antara kalian. Jadi kalau kita ingin diberikan janji Allah kepada kita, jadi kalau kita ingin Allah menepati janji kepada kita harus beriman dulu. Kita harus gemar dulu mengerjakan amal-amal soleh. Jangan tunda-tunda amal soleh yang Allah dan Rasul perintahkan kepada kita. Apa janji Allah? Yang pertama adalah Allah akan memberikan kepada kita yaitu khulafa, ya, atau khalifah, kekuasaan. Ya, jadi nggak perlu kita ini masuk ke dalam partai misalnya, atau ke dunia politik misalnya. Ya, bahkan orang kalau sudah masuk situ tujuannya sudah beda, pengen jabatan, dimuliakan orang, pengen punya harta, dan banyak lagi yang lain. Ya, yang penting adalah bagaimana kita, ya, menjadi orang beriman, bagaimana kita mendidik istri kita, anak-anak kita, menantu-menantu kita, cucu-cucu kita, atau kita ajak juga saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita, kita ajak sahabat-sahabat kita, supaya mereka juga beriman dan beramal soleh. Dan ketika kita sudah beriman, ketika kita sudah beramal soleh, nanti Allah akan berikan janji itu kepada kita. Sebagaimana Allah janjikan orang beriman dan beramal soleh nanti dengan surga, maka di dunia juga Allah akan berikan, yaitu sesuai dengan janjinya, Allah akan berikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh apa? Khalifah, kekuasaan. Ya, jadi kalau kita ini ingin dapat kekuasaan, jadilah orang-orang yang beriman, jadilah orang-orang yang gemar mengerjakan amal-amal soleh. Sebagaimana dahulu Rasulullah SAW, ya, ketika Allah perintahkan beliau dengan diangkatnya beliau sebagai seorang nabi dan rasul, Allah perintahkan beliau untuk mendakwahi umat manusia untuk beribadah kepada Allah. Dan Nabi nggak pernah berpikir bakalan nanti hijrah ke Madinah. Nabi nggak pernah mikir, ya, nggak pernah terbayang nanti di Madinah Nabi punya kekuasaan. Bahkan jarak yang dekat saja Nabi tidak tahu nanti ada kitab. Ya, Nabi tidak tahu apa itu iman. Pokoknya diperintahkan oleh Allah berdakwah supaya orang beribadah kepada Allah saja, kemudian meninggalkan penyembahan kepada berhala-berhala, itu yang Nabi lakukan. Ya, Nabi nggak pernah berpikir nanti ada Al-Quran, Nabi nggak berpikir nanti, ya, orang-orang beriman kemudian nanti hijrah ke Madinah, lalu kemudian membentuk masyarakat Muslim, lalu kemudian menjadi penguasa Nabi di situ dan Islam tersebar luas. Nggak pernah berpikir seperti itu. Nah, ini sebagaimana juga Allah katakan di dalam Al-Quran surat Asy-Syura, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya' min ibadina
wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan demikianlah kami telah wahyukan kepada engkau wahai Nabi, ruham min amrina, wahyu sesuai dengan perintah kami. Kamu dahulu tidak tahu apa itu kitab, apa itu iman. Jadi Nabi sebelum itu nggak tahu nanti akan ada kitab Al-Quran. Pokoknya wahyu isinya, suruh ngapalin saja, sampaikan kepada orang wahyu-wahyu itu. Dan nggak pernah berpikir nanti jadi kitab, yaitu Al-Quran. Dan juga tidak tahu apa itu iman. Ya, tetapi kami jadikan dia sebagai cahaya yang kami berikan hidayah dengannya orang-orang yang kami kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan sesungguhnya engkau wahai Nabi benar-benar memberikan hidayah, yaitu hidayatul bayan ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Nah itu, jadi dalam ayat ini jelas bahwa Nabi dikatakan Allah sebelumnya Nabi tidak tahu apa itu kitab, apa itu iman, apalagi daulah kekuasaan, apalagi nanti Nabi hijrah ke Madinah, nggak pernah berpikir. Pokoknya udah Allah perintahkan untuk dakwah, mengajak umat manusia beribadah kepada Allah, mengajak umat-umat untuk meninggalkan penyembahan kepada berhala-berhala, ya itu lakukan, nggak pernah mikir panjangnya gimana dulu. Nah ini yang harus kita pahami. Ayolah kita juga begitu. Nanti bagaimana negara kita, yang nggak usah dipikirkan, yang penting ayo dakwah kepada akidah tauhid, perbaiki tauhid umat Islam di negeri kita, supaya mereka mencintai Allah, mencintai Rasul, mencintai Quran, mencintai hadis. Nah, itu tanamkan dalam diri kita, anak-anak kita, istri kita, semua anggota keluarga kita, masyarakat yang kita kenal. Tanamkan kecintaan kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah itu, jadi ini ada sesuatu yang memang harus kita lakukan. Tapi itu nggak mudah. Ya, pasti mereka akan dikasih cobaan, pasti akan diuji, pasti akan didustakan, pasti akan diganggu, begitu. Karena umat-umat terdahulu di antara para nabi pun begitu. Apalagi zaman sekarang. Jadi kalau kita diganggu, kalau kita didustakan itu biasa. Ya, so kalau kita ngajak orang kepada masalah katakanlah akhlak, kita mengajak orang untuk melakukan ritual-ritual ibadah misalnya, ya insya Allah gangguan sedikit. Tapi ketika hendak memperbaiki akidah, disinilah ya letaknya. Ada penolakan-penolakan, ada pendustaan, dan ada gangguan. Ya, lihat dai-dai yang mengajak kepada akidah, yang mengajak kepada akhlak, mengajak kepada ibadah. Sedikit sekali di antara mereka yang mendapatkan penolakan. Tapi kalau kita mengajak orang kepada akidah, mengajak beribadah kepada Allah saja, mengajak orang untuk meninggalkan peribadatan kepada selain Allah, mengajak orang untuk menghidupkan sunnah Nabi SAW, dan meninggalkan perkara-perkara yang tidak pernah diamalkan Rasulullah, ini tantangan ya berat ketika kita mendakwahkan ini. Oleh karena itu Allah Jalla wa'ala menerangkan kepada kita ya di dalam ayatnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad kutibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udu hatta atahum nasruna wa la mubaddila li kalimatillahi wa laqad ja'aka min naba'il mursalin. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an surat Al-An'am, sungguh-sungguh rasul-rasul telah didustakan sebelum engkau wahai Nabi. Lalu mereka sabar terhadap pendustaan dan gangguan mereka sampai datanglah urusan kami. Ya, sampai datang pertolongan kami. Ingat ya, jadi Rasul juga dahulu begitu. Dulu Nabi didustakan, dulu Nabi juga diganggu. Begitupun nabi-nabi sebelum beliau. Nah, makanya Allah abadikan pengkabaran ini juga untuk kita dai-dai ya, atau kita sebagai mad'u, sebagai audien menjumpai ya guru-guru kita ketika mereka didustakan, ketika mereka diganggu. Lihat ayat ini. Jadi Allah sudah mengabarkan, sungguh-sungguh dahulu rasul-rasul sebelum kamu wahai Nabi, mereka didustakan, lalu mereka sabar atas pendustaan dan gangguan mereka sampai datang pertolongan kami. Tidak ada yang dapat merubah firman-firman Allah. Wa laqad ja'aka min naba'il mursalin, karena sungguh-sungguh telah datang kepadamu berita tentang para rasul. Begitu juga dalam ayat yang lain dalam Quran surat Ibrahim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa malana alla natawakkala 'ala Allah wa qad hadana subulana wa lanasbiranna 'ala ma adaitumuna wa 'ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilun. Dan bagaimana wa malana alla natawakkal? Kenapa kita tidak bertawakal kepada Allah? Pada Allah lah yang telah memberikan petunjuk kepada kami di jalan kami. Wa lanasbirona, dan kami benar-benar akan bersabar atas pendustaan ya kalian kepada kami.
wala nasbironna, benar-benar kami akan sabar ala ma adaitumuna, atas gangguan yang kalian berikan kepada kami, dan kepada Allah lah hendaknya orang-orang yang bertawakal berserah diri. Nah, itu. Jadi kita nih kalau didustakan, diganggu, ya harus sabar. Jadi ketika kita menyampaikan akidah tauhid, mengajak orang beribadah kepada Allah, mengajak orang untuk meninggalkan peribadatan kepada selain Allah, mengajak orang untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, mengajak orang untuk meninggalkan amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi, dan mereka mendustakan, mereka kemudian mengganggu kita, ya sabar. Sebagaimana dahulu Nabi kita sabar, dan Nabi-Nabi sebelum beliau pun, ya mereka bersabar. Bahkan Allah berpesan berkenaan dengan Luqmanul Hakim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Ya, katakan wahai anakku, tegakkanlah salat, perintahkan orang berbuat ma'ruf dan cegah orang dari perbuatan mungkar. Suruh salat, kemudian beramar ma'ruf nahi mungkar, kemudian ini kita ambil wasbir 'ala ma asabak, bersabarlah kamu terhadap apa-apa yang dapat menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara-perkara yang diperintahkan. Nah, itu jadi kalimat wasbir ala ma asobat, ya bersabarlah kamu atas ya apa-apa nanti musibah yang menimpamu, sabar. Jadi kalau ada orang ngomongin, ada orang membuli, ada orang memfitnah, ada orang ngata-ngatain, sabar. Ya, karena memang mengajak orang kepada akidah tauhid itu tidak mudah. Kemudian dalam ayat yang lain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surat Al-Ahqaf, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbasu illa sa'ah min nahar balag fahal yuhlaku illal qaumul fasikun. Dan bersabarlah engkau sebagaimana sabarnya ulul azmi di antara para rasul. Jadi Allah perintahkan kepada Nabi untuk sabar sebagaimana rasul-rasul dari ulul azmi mereka juga bersabar. Wala tastajilakum, dan janganlah engkau sekali-kali minta disegerakan azab untuk mereka, yaitu untuk orang-orang yang mendustakan dan yang mengganggu dirimu, dan seterusnya ayat. Jadi sabar. Allah perintahkan kepada Nabi untuk sabar. Jangan kita minta kepada Allah agar disegerakan hukuman, siksaan, penghancuran kepada orang-orang yang mendustakan kita. Sabar. Karena di dalam sabar itu ada keutamaan. Ya, sebagaimana Allah berfirman juga di dalam sebuah ayat, dan banyak sekali dalil tentang keutamaan orang-orang yang sabar. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadilladzina amanu taqurrabakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Orang-orang yang berbuat baik dalam kehidupan dunia ini akan mendapatkan kebaikan, sedangkan bumi Allah itu luas. Hanyalah disempurnakan orang-orang yang sabar, pahala-pahala mereka, ganjaran-ganjaran mereka itu bighairi hisab, tanpa hisab. Ngerti ya? Jadi orang-orang yang sabar ketika mereka belajar, ya kemudian diomongin orang, atau ketika dia beramal juga diganggu orang, apalagi ketika berdakwah dimusuhin orang, lalu kemudian dia sabar, dia sabar dalam kebenaran, sabar dia meninggalkan kebatilan, ya maka orang-orang yang sabar ini nanti akan diberikan pahala, dan itu bighairi hisab, tanpa batas. Ya, makanya kita harus belajar sabar. Ya. Jadi apapun nanti setelah kita belajar tauhid, setelah kita mengamalkan ajaran tauhid, atau kita sudah mulai berusaha menyebarkan ajaran tauhid, ada gangguan-gangguan ya dari orang-orang yang tidak sepakat ya dengan kita, bersabarlah. Karena di dalam sabar banyak sekali keutamaan. Salah satunya dalam ayat adalah bahwa kita akan diberikan balasan, ganjaran secara sempurna, dan itu bighairi hisab, tanpa batas. Ya. Jadi harus betul-betul dipahami, dan kita tidak perlu ragu.
Ya, karena kita lihat sendiri bagaimana Rasulullah dahulu dakwah di kota Mekah. Selama 10 tahun pertama tauhid. Kemudian baru pada setelah 10 tahun ada peristiwa Isra Mi'raj, perintah sholat. Ya, kemudian setelah 3 tahun Mi'raj, yaitu sudah 13 tahun berarti baru ada perintah hijrah ke kota Madinah. Walaupun sebelumnya hijrahnya ke negeri Habsyah. Ya, tapi kita bisa perhatikan bagaimana kesungguhan Nabi mendidik umat, mendidik kaum muslimin waktu itu, yaitu kepada akidah tauhid. Dan itu 10 tahun tidak sebentar, lama sekali. Itu Rasulullah sendiri yang mendidik, yang langsung dapat pengarahan dari Allah. Ya, sering turun wahyu. Nah, apalagi kita, harus kita lebih berat, kita lebih sulit mendakwahi orang. Ya. Ya, makanya ketika kita mendakwahkan tauhid ini harus sabar ya dalam menyampaikan yaitu ajaran-ajaran tauhid ini. Karena memang tidak mudah. Nah, itu kalau dalam masalah kekuasaan. Dalam masalah kekuasaan, jadi kita harus dahulukan tauhid ya berdasarkan kepada penjelasan-penjelasan barusan. Karena setelah kita bertauhid pasti akan dapat godaan-godaan, cobaan-cobaan, ya. Dan demikian pula fakaifa tad'ul muslimin ayujahidu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim ya wa alsinatihim idza kanat aqidatuhum ghairu sahih fa ayyaqbaluha. Demikian pula bagaimana ya kita bisa mengajak kaum muslimin untuk berjihad di jalan Allah dengan harta, dengan jiwa, dengan lisan apabila akidah mereka itu tidak sahih. Pasti mereka enggan untuk menerima yaitu jihad tersebut. Ya, bagaimana kalau seandainya misalnya kita diperangi oleh orang-orang kafir datang ke kita misalnya untuk menghancurkan kita karena kebetulan kita negara mayoritas kaum muslimin katanya. Lalu kemudian ada orang-orang kafir, apakah itu mereka orang Yahudi, orang Nasrani atau orang-orang komunis misalnya atau siapapun mereka non-muslim. Ya, karena kebencian mereka lalu mereka memerangi kita. Dan kemudian ya kita ini terpanggil untuk berjihad melawan ya menahan jihadud difa, yaitu jihad menolak serangan. Kita mempertahankan diri. Pasti banyak di antara kaum muslimin ya karena mereka belum punya keimanan, mereka belum punya akidah yang baik, belum memiliki tauhid, pasti mereka akan menolak karena mereka lebih suka hidup di dunia. Mereka tidak mau terbunuh. Mereka tidak ingin nanti hidupnya susah dengan peperangan-peperangan. Nah, gitu. Jadi nggak mudah mengajak orang untuk mempertahankan agama, mempertahankan negara. Apalagi selama ini misalnya orang-orang di sekitar kita juga mencekoki, ya selalu mendoktrin, ya nggak boleh jihad misalnya. Tapi nanti kalau sudah kepepet, barulah kita disuruh wajib militer. Ya, nah itu. Jadi kita harus paham bahwa yang namanya memperjuangkan agama, ingat, tidak hanya dengan jiwa, tidak hanya dengan nyawa, tapi jihad juga bisa dengan lisan, bisa dengan harta. Bahkan kita belajar juga dalam berjihad dalam rangka berjuang membela agama Allah. Ya, jadi janganlah kita begitu bicara masalah jihad fokus hanya kepada perang, hanya kepada angkat senjata. Tidak demikian. Ya, karena kita banyak tercekoki, kita ini banyak sekali ya katakanlah berita-berita yang memang kadang-kadang berita media-media ini kebanyakan dikuasai oleh orang-orang kafir. Jadi menampakkan bahwa Islam itu identik dengan kekerasan, Islam ini identik dengan teroris, Islam ini identik dengan perang. Ya, padahal kalau kita perhatikan di dunia ini terjadinya perang dunia pertama, perang dunia kedua, terjadinya pembunuhan, terjadinya penjajahan di negeri-negeri. Itu coba perhatikan siapa mereka, siapa yang memulai perang dunia pertama, siapa yang memulai perang dunia kedua, siapa orang atau negara yang menjajah, ya Vietnam misalnya, menjajah Afghanistan misalnya, menjajah Irak, dan banyak lagi negeri-negeri yang dijajah, negara-negara Afrika kah, Asia kah, di mana-mana. Coba, apakah mereka itu orang Muslim? Siapa mereka yang menghancurkan suku aborigin, orang Indian di Amerika? Siapa? Apakah orang Islam? Ya, jadi kita ini ditakut-takuti. Padahal ya itu tidak benar berita-beritanya. Dibuat sedemikian rupa supaya orang yang non-Islam anti dengan ajaran Islam. Ya,
Begitupun kita orang Islam jadi takut belajar Islam yang sebenarnya. Ya, tidak, Islam tidak mengawali dengan pertumpahan darah. Islam tidak mengawali dengan angkat senjata. Ya, bahkan Rasulullah dahulu ketika berdakwah di kota Mekah tidak dengan angkat senjata, tapi dengan lisan jihad, dengan lisan dakwah. Ya, tapi ketika dibutuhkan karena untuk pembelaan agama baru dibolehkan. Itu pun sudah proses, ya, sudah mengalami berbagai macam kesusahan. Bagaimana dahulu Rasulullah yang diisolasi, yang nggak boleh berhubungan segala macam, mengalami kesusahan sampai hijrah dan seterusnya, baru ada. Ya, jangan kemudian diputar balik fakta seakan-akan Islam itu begitu. Ya, itu adalah merupakan ya cara-cara orang-orang kafir, cara-cara orang Yahudi menjauhkan Islam dari dunia. Ya, mas, sekarang yang penting adalah kalau seandainya terjadi negeri kita ini diperangi, dijajah oleh orang-orang Muslim, apa yang kita lakukan? Apa kita menyerah? Tentu jawabannya tidak. Bahkan pemerintah juga pasti akan membutuhkan umat Islam. Pasti mereka minta bantuan kepada umat Islam untuk mempertahankan negeri ini. Nah, kalau sekarang kaum musliminnya sudah lemah, sudah lembek, pasti mereka akan berat membela negara dan membela agama. Pasti akan lembek. Ya, karena memang sudah terlanjur dilembekkan, sudah terlanjur dijauhkan dari kecintaan terhadap agama. Ya, dan ini sudah diabadikan dalam Al-Qur'an supaya kita paham. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu malakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi saqaltum ilal ardi araditum bil hayati dunya minal akhirah fama mata'ul hayati dunya fil akhirah illa qalil. Wahai orang-orang yang beriman, mengapakah kalian apabila dikatakan kepada kalian berangkatlah kalian berperang berjuang di jalan Allah, kalian terasa berat, yaitu kepada kehidupan dunia. Apakah kalian telah puas? Apakah kalian telah ridho dengan kehidupan dunia dibandingkan akhirat? Padahal tidak ada kesenangan kehidupan dunia ini dibandingkan akhirat illa qalil, kecuali hanyalah sedikit. Nah, di zaman Nabi pun, ya, ketika Rasul masih hidup pun ada di antara kaum muslimin yang mereka berat meninggalkan keluarga mereka, meninggalkan pekerjaan mereka, meninggalkan anak-anak mereka untuk membela agama, yang mereka berpikir kalau berangkat mereka nanti akan terbunuh, ya, sehingga mereka tidak mau karena mereka sudah cinta, sudah condong kepada anaknya, kepada istrinya, kepada rumahnya yang indah, ya, kepada tempatnya bekerja yang menghasilkan rezeki yang melimpah. Ya, makanya mengatakan, wahai orang-orang beriman, kenapa kalian itu ketika diperintahkan untuk pergi berperang, berjuang di jalan Allah, kalian terasa berat? Ya, kalian itu terasa berat kepada kehidupan dunia. Nah, apakah kalian sudah puas dengan kehidupan dunia? Ya, kemudian Allah mengatakan, padahal tidak ada kesenangan kehidupan dunia dibandingkan akhirat itu kecuali hanyalah sedikit. Sedikit sekali. Dunia ini tidak ada apa-apanya. Sebanyak apapun harta yang dimiliki orang dari makanan, hanyalah seukuran perut dia yang masuk. Dia punya rumah besar yang akan ditempati, yang akan ditinggali, yang akan dijadikan tempat tidur, itu hanyalah seukuran tempat tidurnya. Ya, jadi sebanyak apapun orang itu memiliki, dia hanya akan menikmati yang cukup, yaitu dengan perutnya, yang cukup dengan badannya, tidak lebih dari itu. Ya, sedangkan yang lainnya itu bisa jadi dimiliki oleh anaknya, dimiliki oleh kerabatnya, dimiliki oleh sahabat-sahabat atau orang-orang yang dia kenal. Itu dalil pertama. Yang kedua, ya, Allah mengingatkan pula di sini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydikum wa aqimus shalah wa atuz zakah falamma kutiba alaihimul qital idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa ka khasyatillah aw ashadu khasyah wa qalu rabbana lima katabta alaina al-qital laula akhartana ila ajalin qarib qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa wa la tuzlamuna fatila. Apakah engkau tidak perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tangan-tangan kalian dan tegakkanlah salat dan kemudian bayarlah zakat. Tetapi ketika diwajibkan, ditetapkan perang kepada mereka,
tiba-tiba sekelompok orang di antara mereka ada yang takut kepada manusia sama seperti takutnya dia kepada Allah, bahkan boleh jadi lebih takut lagi. Dan bahkan mereka mengatakan, wahai Rabb kami, kenapa engkau wajibkan kepada kami untuk berperang? Kenapa engkau tidak tunda untuk kami sampai kepada jarak atau batas yang dekat? Katakan, wahai Nabi, kepada orang-orang itu, kesenangan dunia itu hanyalah sedikit, sedangkan akhirat itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, dan kemudian mereka tidak dizolimi sedikit pun. Nah, jadi itulah kita yang katanya berjuang untuk Islam. Mereka berdakwah ke sana kemari. Ya, mereka masuk ke pemerintahan. Tapi begitu kaum muslimin diperangi, ketika Islam itu dijajah ya oleh orang-orang kafir, lalu mereka adalah orang yang paling dahulu bersembunyi. Mereka adalah orang yang paling dulu kabur. Mereka mengatakan, ya Allah, kenapa engkau wajibkan kepada kami untuk berperang? Itu. Ya, jadi semangat ya untuk memperjuangkan Islam besar kan sekali kelihatan dari ucapan-ucapannya. Kita harus bela Islam, bela Islam, bela Islam, pokoknya gitu katanya. Tapi begitu diperangi oleh orang-orang kafir, dijajah oleh orang-orang kafir, ya mereka tidak menunjukkan yaitu pembelaan kepada Islam. Bahkan kadang-kadang mereka ini malah membela orang-orang kafir. Bisa kita lihat sekarang bagaimana Yahudi membunuh orang-orang Palestina. Berapa banyak orang-orang di negeri kita yang lebih condong kepada orang-orang Yahudi. Mereka mengibarkan bendera-bendera Yahudi, coba. Bendera-bendera orang Zionis dikibarkan. Ya kalau itu orang non-muslim wajar. Padahal mereka juga di tempatnya di sana, di Palestina di sana, juga mereka dibunuhin juga sama orang-orang Yahudi. Gereja-gereja juga dihancurkan juga. Tapi mereka karena nggak paham membela orang Yahudi. Nah, kalau itu mereka non-muslim nggak masalah. Kadang-kadang orang Islam ngakunya muslim, sholat, ya, bahkan berada di kelompok-kelompok ya Islam. Tapi begitu terjadi seperti itu, ya kemudian tiba-tiba komentar-komentarnya itu tidak ya menyalahkan orang Zionis atau Yahudi, bahkan menyalahkan kaum muslimin. Nah, ini bisa kita lihat. Ya, aliyadullah, itulah yang kita bisa jumpai. Begitu juga dalam ayat yang lain Allah Jalla wa'ala berfirman ya, untuk membuktikan bahwa banyak orang-orang yang sebetulnya tidak sepakat untuk diajak ya berjihad atau berjuang ya karena tadi lemahnya iman. Makanya penting mengajarkan akidah, penting mengajarkan tauhid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Farihal mukhallafuna bi maq'adihim khilafa Rasulillah wa karihu ayyujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wa qalu la tanfiru fil har qul naru jahannam asyaddu harra law kanu yafqahun. Jadi orang-orang yang tertinggal di tempat duduk mereka bergembira karena mereka tidak ikut ya atau di belakang Rasulullah. Mereka tidak ingin berjihad, mereka tidak ingin berjuang ya dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Bahkan mereka mengatakan, janganlah kalian pergi berperang pada suasana yang panas terik begini. Katakan wahai Nabi kepada orang-orang tersebut, orang-orang munafik ya, panasnya neraka jahanam itu lebih panas lagi kalau mereka paham. Ya, jadi bukan sekedar mereka tidak mau, bahkan mempengaruhi orang muslim yang lain. Jangan kalian la tanfiru, kalian jangan pergi berangkat berjihad berjuang di al-har, di musim panas terik begini, di musim kemarau. Nah, itu. Jadi ini dalil-dalil dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain menunjukkan bahwa di antara kaum muslimin karena lemahnya keimanan, lemahnya akidah, lemahnya tauhid mereka, ya karena mereka sudah puas dengan kehidupan dunia, mereka suka dengan kehidupan dunia, maka untuk membela agama Allah itu lemah sekali. Dia jangankan mengorbankan nyawa, mengorbankan waktu untuk belajar agama saja mereka tidak ada. Mengorbankan harta mereka saja, ya kita perhatikan mereka perhitungan. Ya bahkan mereka kikir sekali untuk memperjuangkan agama Allah dengan harta mereka. Tapi kalau mereka dibilang orang kafir, orang munafik, mereka nggak sepakat, mereka marah. Nah, ini menunjukkan bahwa masih banyak di antara kita kaum muslimin ya karena lemahnya iman mereka, mereka belum memahami kehidupan yang sebenarnya, mereka masih jauh dari pemahaman akidah, mereka masih belum punya keimanan yang kuat. Maka wajar ya mereka berat untuk membela agama Allah,
mereka enggan berjihad. Jangankan dengan nyawa, dengan apa namanya, dengan harta, dengan waktu, ya mereka aja tidak mau ya meluangkan semuanya itu untuk berjuang di jalan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau toh juga seandainya ada di antara mereka yang mau berjuang, tapi karena mereka tidak memiliki tauhid yang sahih, mereka tidak memiliki keimanan yang sahih, pasti memiliki tujuan-tujuan bukan karena Allah. Kalau seandainya juga ada yang mau berjuang, ya hati-hati juga ya. Jadi ada orang karena semangat dia berjuang, wah dia ingin berjuang di jalan Allah, dia ikut berjuang di jalan Allah, dia ikut berjihad misalnya. Ya, tapi bisa kita perhatikan, ya bisa kita lihat nanti, ya niat atau tujuannya apa sebetulnya. Ya, makanya Allah Jalla wa'ala menerangkan tentang ini, ya supaya kita ini bukan hanya sekedar mau memperjuangkan agama, tapi juga kita disuruh untuk meluruskan niat. Banyak dari dalam Al-Quran supaya kita meluruskan niat di dalam beramal, khususnya dalam masalah memperjuangkan agama Allah. Dan bahkan di dalam hadis-hadis juga Rasulullah menerangkan, misalnya Rasul pernah mengatakan, innamal a'malu binniyat. Amal-amal itu tergantung niat. Jadi kalau misalnya niat dia beramal, niat dia itu berjuang, apakah dengan lisannya berdakwah misalnya, atau dengan hartanya dia bersedekah atau berinfak, ya atau dengan nyawanya dia mengangkat senjata memerangi orang-orang kafir, kalau niatnya dia bukan karena Allah tapi karena sesuatu, maka dia tidak akan mendapatkan balasan. Sebagaimana yang kita sudah sering bahas, ya Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis Muslim, Tirmidzi dan yang lain-lainnya, berkenaan dengan 3 orang nanti yang pertama-tama akan diperhitungkan amalnya. Nabi pernah mengatakan, inna awalan nas yuqda yaumal qiyamah. Jadi orang yang pertama-tama nanti akan diputuskan perkaranya pada hari kiamat, yaitu rajulun ustushhida, seseorang yang dianggap atau dinyatakan mati syahid. Fa utiya bihi, lalu dia diharapkan nanti ke hadapan Allah. Fa'arrafa ni'amahu, lalu Allah perlihatkan kepada orang itu semua nikmat yang pernah Allah berikan kepada dia di dunia. Fa'arrafa, lalu dia pun mengakui semua kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Lalu Allah mengatakan, fama amilta fiha, apa yang kamu telah lakukan, apa yang kamu telah kerjakan dengan nikmat-nikmat itu. Lalu orang itu mengatakan, qataltu fika, aku telah berperang ya Allah itu karena engkau. Jadi orang itu mengatakan dengan nikmat-nikmat itu, ya dengan makanan, dengan pakaian, dengan segala macam, aku itu ya telah berperang membela agamamu ya Allah karena engkau ya Allah. Tapi Allah mengatakan, kadzabta walakinnaka qatalta liyuqala jari. Kamu bohong. Sebetulnya kamu berjuang, kamu berperang, yaitu hanyalah supaya dikatakan seorang yang jari, seorang yang pemberani. Jadi niat orang itu ternyata ya bukan karena Allah, tapi dia ingin disebut sebagai seorang jari, seorang pemberani, seorang pahlawan, seorang pejuang. Ya apalagi dia punya masalah ya dengan orang misalnya, daripada dia perang aja deh, atau dia ada masalah dengan istrinya, ada masalah dengan kerabatnya, dia kecewa dengan semuanya itu, dia kemudian angkat senjata. Udah jelas niatnya bukan karena Allah, tapi dia lari dari sesuatu perkara. Ya. Kemudian fa umira bihi fa suhiba bihi hatta luqiya finnar. Lalu diperintahkan oleh Allah kepada para malaikat untuk menyeret dia atas wajah orang itu, lalu orang itu pun dimasukkan, dicampakkan ke dalam neraka. Bayangkan berjuang membela agama Allah, dibunuh sama orang-orang kafir, tetapi masuk neraka. Kenapa? Karena dia tidak memahami tujuan dari memperjuangkan agama Allah. Ya, karena dia tujuannya adalah ingin disebut sebagai pemberani, ingin disebut seorang pejuang, ingin disebut sebagai seorang pahlawan. Nah itu. Jadi kalau kita di sini ada keinginan juga, harus luruskan niat, dan tidak boleh tidak kita harus belajar tauhid. Harus meluruskan niat. Karena kalau kita bicara masalah niat itu pelajaran ikhlas, dan ikhlas itu dari pelajaran ya bahagian dari pelajaran tauhid. Ya, jadi kita belajar meluruskan niat, dan untuk meluruskan niat kita harus belajar tauhid. Ya. Begitu juga dalam riwayat yang lain. An Abi Umamah ja'a rajulun ila Rasulillah SAW. Jadi dari Abu Umamah pernah datang seseorang kepada Rasulullah SAW. Lalu orang itu bertanya,
Ara'aita rajulan ghaza yaltamisul ajra wa dzikra, ya Rasulullah, apa pandanganmu, apa pendapatmu mengenai seseorang yang dia itu berperang dalam rangka mencari balasan dan mencari pujian atau ingin disebut orang. Bagaimana pandanganmu kalau andai kata ada orang berperang ingin cari balasan, ingin digaji, ingin dapat ghanimah, harta rampasan perang, atau supaya namanya dikenang. Kemudian kata Rasulullah, ya, la syai'alahu, dia tidak mendapatkan apa-apa. Fa'adaha salasa mirra, lalu orang itu kembali bertanya sebanyak 3 kali. Wa yaqulu, dan Rasul tetap berkata, la syai'alahu, tidak ada balasan baginya. Summa qal, kemudian Nabi bersabda, innallaha azza wa jalla yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan wa btugiya bihi wajhullah. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima suatu amalan ya makana lahu khalisan, selama dia tidak murni, ya, selama dia tidak ikhlas dan dalam rangka mencari keridhaan atau wajah Allah. Hadis dalam riwayat Imam Abu Daud, Nasai, Imam Ahmad dan yang lain-lainnya. Jadi Allah tidak akan menerima suatu amalan selama tidak ikhlas dan tidak mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu pesan Nabi. Jadi kalau kita berperang itu hanya ingin dikenang sama orang sebagai seorang pemberani, pejuang, pahlawan, atau kita berperang nanti ingin digaji, atau kita ingin dapat harta rampasan perang, tidak ada faedahnya. Kemudian dalam yang lain, ar-rajul yuqatilu lil maghnam wa rajul yuqatilu li yura makanahu faman fi sabilillah. Ya Rasulullah, ada seseorang berperang untuk mendapatkan harta rampasan perang, ada seseorang berperang supaya namanya dikenang, dan ada seseorang berperang supaya dia melihat kedudukannya. Nah, maka siapakah mereka itu yang berjuang di jalan Allah? Maka Rasulullah SAW sabda, man qatala litakuna kalimatullah a'la fahuwa fi sabilillah. Jadi orang yang berjuang dengan tujuan supaya kalimat Allah yang paling tinggi, dialah orang yang berjuang di jalan Allah. Ingat ya, jadi kalau kita berjuang, tujuan kita adalah untuk meninggikan kalimat Allah, itulah yang dikatakan fi sabilillah. Nah, jadi kita perhatikan ya, berjuang pun harus ikhlas. Nah, jadi kita tidak boleh tidak, kita harus belajar tauhid. Baik kita yang belum punya keinginan untuk berjuang atau kita yang punya keinginan untuk berjuang. Ya, itu. Begitu pun juga dalam masalah akhlak dan yang lain-lainnya. Ya, jadi kita harus mendahulukan tauhid. Karena dalam dalil-dalil pun kalau kita perhatikan, ketika kita diajak untuk memiliki akhlak yang baik, pasti diawali kebanyakan dengan keimanan. Misalnya di dalam hadis, kata beliau, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarihi. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka berbuat baiklah kepada tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyaskut. Maka barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Jadi awalnya barang siapa yang beriman kepada Allah, dia tunduk kepada perintah Allah, dan kemudian dia tahu nanti akibatnya, efeknya nanti di hari kiamat. Jadi kita punya iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Makanya kita bisa apa? Kita bisa berbuat baik sama tetangga, kita bisa muliakan tamu, kita bisa berbicara tuh yang baik-baik. Ya kalau enggak ya diam misalnya. Hadis ini dalam riwayat Imam Bukhari, Imam Ahmad, Muslim dan yang lain-lainnya. Ya, jadi kita awali semua dengan dasar tauhid dan banyak lagi. Ya, bahkan Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, akmalul mina imanan ahsanuhum khuluqan wa hiyarukum linisaihim. Jadi orang beriman yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istri-istrinya. Ingat ya, jadi orang mukmin yang paling baik, ya, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi kita untuk melihat kebaikan akhlak seseorang, lihat keimanannya. Jadi untuk menumbuhkan akhlak orang jadi baik, keimananlah yang mendorong dia. Dia tidak ingin menyakiti orang, dia tidak ingin merampas harta orang, dia tidak akan merusak kemuliaan orang, dia tidak ingin menumpahkan darah orang, dan begitu seterusnya. Jadi penting memahami tauhid. Makanya di dalam asar yang sering kita jumpai dalam riwayat Ibnu Majah, ya, Jundub bin Abdullah pernah berkata begini. Jundub bin Allah radhiyallahu mengatakan, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityatun hazawirah fata'alamnal imana qabla an nata'alamal Qur'an summa ta'alamnal Qur'an fajdatna bihi imanan.
Jadi kata Jundub, kami dahulu pernah bersama-sama Nabi SAW. Waktu itu kami adalah yaitu pemuda-pemuda atau remaja-remaja yang sebaya. Kami dahulu belajar keimanan sebelum kami belajar Al-Quran. Kemudian barulah kami belajar Quran. Maka bertambahlah iman kami dengannya. Jadi dulu Nabi mengajarkan para sahabat, contohnya Jundub bin Abdullah, belajar iman dulu sebelum mengajarkan Al-Quran, sebelum mengajarkan tafsir pemahaman Al-Quran. Nah sekarang apalagi selain daripada itu, mengajarkan tentang daulah, mengajarkan tentang jihad, mengajarkan tentang fikih ini, fikih itu, semua diawali adalah dengan belajar keimanan dulu. Ya, sebab kalau sudah belajar keimanan, insya Allah diajarkan apapun, itu mereka akan menerima, akan bertambah ilmu dan iman mereka. Ya, tanpa keraguan, tanpa kebimbangan, mereka pasti akan mengamalkan ya apa-apa yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran ataupun juga dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi asar yang disebutkan oleh Jundub bin Abdullah ini memberikan pengajaran kepada kita bahwa kita juga kalau belajar agama hendaklah mengawali yaitu dengan keimanan. Karena insya Allah kalau kita sudah beriman, maka kita ketika belajar tentang misalnya masalah ibadah, kita belajar tentang akhlak, kita belajar tentang fikih dan yang lain-lainnya, insya Allah akan mudah ya kita terima dan akan terus bertambah keimanan. Tapi kalau kita belajar yang lain dulu, ya sebelum kita belajar keimanan, hanya akan menumbuhkan kesombongan. Karena kita sudah pernah belajar, oh itu sudah saya pelajari sekian tahun yang lalu, oh itu sudah pernah saya tamatin kitabnya. Jadi hanya akan menumbuhkan kesombongan dan keangkuhan. Ya, yang ada nanti adalah debat demi debat. Jadi itu penting sekali buat kita bahwa kita belajar keimanan. Begitu juga Allah Jalla wa'ala mengingatkan kepada kita dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam Quran surat Al-Isra, wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ayafqahu wa fi adanihim waqra wa idza dzakarta rabbaka fil Qur'ani wahdah wallau 'ala adbarihim nufura. Dan apabila engkau hai Nabi membacakan Al-Qur'an, kami jadikan di antaramu dan di antara orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat ada suatu hijab, ada suatu dinding yang masturo, yang menutupi. Nah, jadi kalau kita bacakan ayat Quran menerangkan masalah sesuatu misalnya, maka antara kita dengan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat itu ya seperti kita bicara sama mereka itu ada dinding pembatas. Tidak akan kedengaran, mereka tidak akan mau mendengar. Ya, karena telinga mereka tersumbat pasti. Nah, itu kalau orang itu tidak beriman kepada kehidupan akhirat, Bapak. Makanya kita menasehati, misalnya sahabat kita, kerabat kita, bahkan keluarga kita, selama mereka belum yakin atau mereka masih ragu nanti di hari kiamat, semua perbuatan mereka nanti akan diminta tanggung jawab. Kalau itu belum tertanam dalam diri mereka, maka sehebat apapun, sesering apapun kita nasihati mereka, maka tidak ada faedahnya. Karena ada penghalang, ada hijab antara kita dengan orang-orang itu. Cobalah nasihati anak kita, di mana mereka itu belum tertanam keyakinan bahwa semua amal mereka nanti akan dihisab, semua nanti akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat, baik buruknya nanti akan dapat balasan di hari kiamat. Kalau belum tertanam dalam diri mereka keimanan kepada kehidupan akhirat, maka sebanyak apapun, sekeras apapun ucapan kita, tidak akan mereka tanggapi. Ya kalau ada kita mungkin mereka mau mengamalkannya, tapi ketika sudah berpisah dengan kita, ya karena mereka punya keluarga sendiri atau mereka bekerja kemudian mereka ngekos misalnya atau apalagi yang lain, maka mereka akan kembali menjadi utuh diri mereka sendiri. Tidak mau lagi mereka mengerjakan sebagaimana yang kita harapkan kepada mereka. Jadi menanamkan akidah keimanan kepada anak-anak itu perlu. Tanamkan ya kepada mereka keyakinan bahwa nanti di hari kiamat yang akan menjadi hari yang paling berat, hari di mana semua akan diminta tanggung jawab. Dan kita tanamkan juga ya kepada mereka keimanan kepada Allah Jalla wa'ala, bahwa Allah melihat semua apapun yang dilakukan, Allah mendengar apapun yang diucapkan, Allah mengetahui semua apa yang ada dalam isi hati manusia. Tanamkan betul. Ya, begitupun keimanan kepada Rasulullah dan banyak lagi yang lain. Ya, karena kalau kita tidak orang-orang itu tidak beriman, ya percuma.
Dan bahkan kata Allah selanjutnya, wa ja'alna ala qulubihim akinah, dan bahkan kami jadikan di atas hati mereka itu ada tutupan dan di telinga mereka ada sumbatan, sehingga mereka akan tidak memahami ayat-ayat Allah yang dibacakan kepadanya. Wa idza dzakarta rabbaka fil Qur'an, dan apabila engkau ingatkan Rabbmu di dalam Al-Qur'an saja, apabila engkau ingatkan Rabbmu saja di dalam Al-Qur'an, mereka berpaling ke belakang karena bencinya. Itulah mereka. Jadi kalau kita ingatkan, wahai anakku, sabar, semua ujian dari Allah. Wahai anakku, bersyukurlah dengan nikmat Allah. Wahai anakku, ingat selalu kepada Allah. Wahai anakku, laksanakan semua perintah-perintah Allah. Allah memerintahkan kepada kita secara langsung dalam Al-Quran atau melalui nabinya, ya dalam hadis-hadisnya. Kerjakan semua perintah-perintah Allah dan Rasul. Jauhi semua larangan-larangan. Ya, maka kalau anak kita, kalau kerabat kita, kalau sahabat kita, tetangga kita, mereka beriman, maka mereka akan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Tapi kalau belum tertanam keimanan dalam diri mereka, maka mereka akan berpaling. Mereka akan menjauh, menghindar karena tidak suka. Ya, Allah sudah jelaskan pentingnya kita punya keimanan, pentingnya kita bertauhid. Begitu juga dalam ayat yang lain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza dzukirallahu wahdah isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah wa idza dzukiral ladzina min dunihi idahum yastabsyirun. Dan apabila nama Allah saja yang disebut, jengkelah hati orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Tetapi apabila disebut ya nama-nama selain Allah, maka tiba-tiba mereka bergembira hati. Itu. Jadi orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kalau kita selalu ingatkan kepada Allah, selalu bersyukur dengan nikmat Allah, bersabar dengan cobaan Allah, melaksanakan hukum-hukum ketetapan Allah, ya. Jadi kalau kita selalu kembalikan kepada Allah, hati orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan itu jengkel, kesal. Jangan dah itu mulu lah, bosan saya gitu. Di dalil mulu misalnya, ya. Tapi kalau kita ajak mereka misalnya untuk datang ke kuburan Wali Anu, kita ajak mereka, misalnya ada yang mengajak mereka untuk datang ke dukun A, dukun B misalnya, mereka senang. Nah itulah orang kalau sudah dijauhkan dari akidah tauhid begitu. Makanya kita sekali bilang, ayo tanamkan dulu dalam diri kita, dalam keluarga kita, anak istri kita, kemudian kerabat-kerabat kita, sahabat-sahabat kita atau siapapun itu, supaya mereka belajar akidah dahulu. Jangan yang lain-lainnya. Sehebat apapun kedudukan kita dalam suatu kelompok Islam, selama kita tidak berakidah, maka kita akan menjauh dari agama nantinya. Ya, tidak ngaruh orang menjadi tokoh masyarakat Islam misalnya, tapi dia tidak berakidah, maka bahkan orang-orang inilah nanti yang akan berusaha menghalang-halangi dakwah para ulama salaf. Mereka nanti yang akan bergerak menghalang-halangi seruan atau ajakan kepada akidah tauhid. Nah ini kalau ya mereka menjadi pemuka agama Islam tapi mereka tidak paham tauhid. Bukan mereka yang mensokong, bukan mereka yang memotivasi, bukan mereka ikut berjuang ya untuk memurnikan akidah umat Islam, tapi bahkan mereka itu malah mendorong umat ini supaya tetap dalam kemusyrikan, tetap dalam perkara-perkara yang tidak dicontohkan Nabi. Nah itulah mereka. Ya, jadi intinya adalah ayo belajar tauhid. Tumbuhkan rasa takut kepada Allah Jalla wa'ala. Tumbuhkan rasa takut kita akan kehidupan akhirat yang buruk. Ya, makanya Allah juga mengabadikan di dalam sebuah surat An-Nazi'at lagi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa amma man tagha wa asaral hayata dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Jadi adapun orang tagha yang hidupnya melampaui batas, orang yang hidupnya berlebihan, wa asaral hayata dunya, dan orang ini lebih mengutamakan, lebih memprioritaskan kehidupan dunia, fa innal jahim hiyal ma'wa, maka neraka jahimlah tempat tinggalnya. Jadi kalau kita ini hidup lebih mengutamakan, lebih mendahulukan, memprioritaskan kehidupan dunia, neraka tempat tinggal kita, aliyadzubillah. Nah, kemudian wa amma man khafa maqama rabbih, adapun orang yang takut akan kedudukan Rabbnya, dia takut kepada Allah, dia takut kepada murkanya Allah, dia takut kepada siksaannya Allah, ya, dan seterusnya. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia dapat menahan, dia dapat mencegah hawa nafsunya, fa innal jannah, maka sesungguhnya surgalah hiyal ma'wa, tempat tinggalnya. Jadi kalau kita ingin masuk surga, harus takut dengan kedudukan Allah,
Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui isi hati orang. Tidak ada seorang pun yang luput dari perhatian Allah. Allah Maha menyaksikan semua apa yang kita lakukan. Kita kerjakan secara sembunyi-sembunyi, maka Allah tetap mengetahuinya. Ya, jadi harus pahamlah. Jadi penting bagi kita sebagai seorang muslim untuk senantiasa terus menggenjot iman kita, memupuk iman kita, ya, memperkuat akidah iman kita. Ya, dari hari ke hari ayo tumbuhkan iman kita supaya menjadi iman yang sahih, supaya kita bisa berakidah dengan akidah tauhid yang sahih. Ya, jadi ketika ada orang-orang berpandangan, berpendapat bahwa ini yang lebih dahulu, ini yang lebih utama, ini yang lebih diprioritaskan, sebagai seorang muslim dan kita ini mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh para nabi dahulu atau juga oleh Rasulullah, kita tetap harus memprioritaskan, mengutamakan dan menjadikan yang pertama yaitu mempelajari, yaitu akidah tauhid, menjadi seorang mukmin. Kita juga harus utamakan yang pertama-tama adalah mengamalkan ajaran tauhid. Dalam berdakwah pun hendaklah kita mengutamakan dan memprioritaskan dakwah tauhid kepada umat manusia, khususnya yaitu umat Islam. Ya, mudah-mudahan ini juga menjadi pencerahan, menjadi motivasi, menjadi pendorong bagi kita untuk terus belajar tauhid, untuk terus memperjuangkan agama tauhid, ya, itu dalam amal kita sehari-hari. Dan ketika itu juga kita punya keinginan untuk menjelaskan, ya, kita menerangkan, ya, ajaran tauhid ini kepada orang-orang yang berada dekat dengan kita. Ya, mudah-mudahan ini berfaedah, bermanfaat untuk kita seluruhnya, untuk anak-anakku, saudara-saudaraku, dan juga jamaah daripada kaum muslimin. Ya, agar kita terus berada di jalur akidah tauhid sampai akhir hayat kita. Ya, mudah-mudahan berfaedah. Insya Allah kita akan lanjut pada kajian berikutnya, insya Allah. Nah, dicukupkan dulu sampai di sini. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ad-dinu nasiha. Qulna liman ya Rasulullah. Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim.